Halo saudara-saudari terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pesan yang sangat penting hari ini, izinkan saya mengundang Anda, jika Anda belum berlangganan, untuk bergabung dengan keluarga besar channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan setiap kebenaran yang kami bagikan untuk menguatkan iman dan kehidupan rohani kita bersama. Ada sebuah dosa yang nyaris tak pernah lagi terdengar dalam khotbah-khotbah di banyak gereja modern. Sebuah dosa yang begitu halus, sehingga jutaan orang Kristen yang tulus, tanpa sadar, melakukannya setiap hari. Sebuah dosa yang dalam firman-Nya Tuhan nilai 40 kali lebih buruk daripada perbuatan cabul. Ya, Anda tidak salah dengar. 40 kali lebih buruk, sementara kita sering berkhotbah menentang imoralitas, menentang dusta, menentang pencurian. Ada dosa yang diam-diam menggerogoti jemaat. Ia menyamar di balik topeng kesalehan. Ia bersembunyi di balik doa-doa yang indah. Ia berkamuflase di tengah nyanyian pujian. Dan yang paling mengerikan, ia menghancurkan hubungan Anda dengan Tuhan tanpa Anda sadari. Saya tidak berbicara tentang penyembahan berhala yang jelas, patung-patung atau gambar-gambar. Saya bicara tentang penyembahan berhala di dalam hati. Penyembahan berhala yang menempatkan apapun pada takhta yang seharusnya hanya milik Allah. Dan sebelum Anda berpikir, ini pasti bukan untuk saya, izinkan saya bertanya, apa yang paling sering memenuhi pikiran Anda sepanjang hari? Tuhan atau kekhawatiran Anda? Apa yang paling mudah merampas damai sejahtera Anda? Jauhnya Anda dari Tuhan atau kurangnya uang? Apa yang pertama Anda cari ketika bangun pagi? Hadirat Tuhan atau media sosial? Penyembahan berhala yang dibenci Tuhan tidak dimulai di kuil-kuil penyembah berhala. Ia dimulai di dalam hati. Ia mulai ketika sesuatu atau seseorang menduduki takhta yang secara eksklusif adalah milik Sang Pencipta. Dan sesuatu ini bisa berupa apa saja. Pekerjaan Anda, pasangan hidup, anak-anak, pelayanan, penampilan, reputasi, kenyamanan, masa depan Anda. Lihatlah dalam Yehezkiel 14:1-3. Tertulis bagaimana para tua-tua Israel datang untuk berkonsultasi dengan Nabi Yehezkiel. Mereka adalah pemimpin agama, orang-orang yang dihormati. Tetapi Tuhan menyatakan sesuatu yang mengejutkan kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, orang-orang ini telah menaruh berhala-berhala mereka dalam hati mereka. Perhatikan, mereka tidak memiliki patung berhala di rumah mereka. Mereka memilikinya di dalam hati. Dan karena itu Tuhan berkata Dia tidak akan menjawab permohonan mereka. Biarkan kebenaran ini menembus relung hati Anda. Anda bisa berada di gereja, Anda bisa berdoa, Anda bisa melayani. Tetapi jika ada berhala di dalam hati Anda, Tuhan menutup langit atas hidup Anda. Bukan karena Dia kejam, tetapi karena Dia kudus. Bukan karena Dia tidak mengasihi Anda, tetapi justru karena Dia mengasihi Anda terlalu dalam untuk bersedia membagi takhtanya dengan apapun. Mengapa Tuhan menganggap penyembahan berhala 40 kali lebih buruk? Karena perbuatan cabul adalah dosa terhadap tubuh sendiri, tetapi penyembahan berhala adalah pengkhianatan. Ini adalah perzinahan rohani. Ini adalah saat Anda berkata kepada Pencipta alam semesta, "Engkau tidak cukup, aku butuh sesuatu yang lain." Ini adalah ciptaan yang menolak penciptanya. Firman Tuhan dalam Yeremia 2:13 menggambarkan betapa hatinya terluka. Sebab umatku melakukan 2 kali kejahatan. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali kolam mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dapatkah Anda merasakan sakit dalam kata-kata itu? Tuhan yang adalah sumber air hidup ditukar dengan kolam-kolam bocor yang tidak bisa menampung apa-apa. Berapa banyak kolam bocor yang telah Anda gali dalam hidup Anda? Berapa banyak sumber yang kering yang terus Anda kejar? Anda mengejar penerimaan manusia, padahal Tuhan sudah menerima Anda. Anda mencari keamanan dalam uang, padahal Tuhan adalah pemelihara Anda. Anda mencari identitas dalam hubungan, padahal identitas sejati Anda ada di dalam Kristus. Dan tragedinya adalah, kolam-kolam itu tidak pernah memuaskan. Anda minum, tetapi tetap haus. Anda mencapainya, tetapi tetap hampa. Anda mengumpulkannya, tetapi tetap tidak aman. Karena kita diciptakan untuk Tuhan.
Hati kita memiliki kehampaan yang hanya bisa diisi olehnya. Seperti kata Agustinus, Engkau telah menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam-Mu. Kegelisahan yang Anda rasakan, ketidakpuasan yang terus-menerus, pencarian tanpa henti akan sesuatu yang bahkan tidak Anda ketahui. Semua itu adalah gejala penyembahan berhala di dalam hati. Itu adalah jiwa Anda yang berteriak bahwa Anda sedang minum dari sumber yang salah. Dan inilah tipu daya yang paling mematikan. Penyembahan berhala modern justru diterima secara sosial. Tidak ada yang akan mengecam Anda karena terlalu gila kerja. Sebaliknya, Anda akan dipuji sebagai pribadi yang dedikasi. Tidak ada yang akan menegur Anda karena terobsesi dengan penampilan fisik. Mereka akan menyebut Anda perhatian pada diri. Tidak ada yang akan menantang Anda saat mengidolakan anak-anak Anda. Anda akan disebut ayah, ibu yang baik. Tidak ada yang mempertanyakan ketika Anda menempatkan pelayanan di atas Tuhan sendiri. Anda akan disebut komitmen yang tinggi. Anda lihat betapa halusnya, iblis tidak perlu lagi membawa Anda ke kuil berhala. Ia hanya perlu membuat Anda menempatkan hal-hal yang baik pada tempat Tuhan yang sempurna. Ia mengambil karunia-karunia Anda dan mengubahnya menjadi berhala. Ia mengambil berkat-berkat Anda dan menjadikannya pengganti Tuhan. Ia mengambil mimpi-mimpi yang sah dan mengangkatnya lebih tinggi dari pemberi mimpi itu sendiri. Dan ketika ini terjadi, hidup Anda mulai dipenuhi kecemasan yang konstan, karena ketika apapun selain Tuhan menduduki takhta hati Anda akan hidup dalam ketakutan untuk kehilangan hal itu. Berhala Anda menjadi tuan Anda. Apa yang paling Anda kasihi, akhirnya memperbudak Anda. Apa yang paling Anda hargai, akhirnya mengendalikan Anda. Jika berhala Anda adalah uang, Anda hidup sebagai budak ketakutan akan kemiskinan. Jika berhala Anda adalah hubungan, Anda hidup sebagai sandera, ketakutan akan penolakan. Jika berhala Anda adalah kendali, Anda hidup terpenjara oleh kecemasan. Jika berhala Anda adalah reputasi, Anda hidup tersiksa oleh pikiran orang lain. Berhala-berhala itu menjanjikan kebebasan, tetapi yang mereka berikan adalah belenggu. Yesus tegas dalam Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak ada kompromi, tidak ada pembagian. Tuhan adalah Tuhan atas segalanya, atau Dia bukan Tuhan sama sekali. Inilah kebenaran yang harus meledak di dalam hati Anda. Tuhan tidak mau sekadar menjadi salah satu pilihan dalam hidup Anda. Dia tidak bersaing untuk mendapatkan cinta Anda. Dia tidak bernegosiasi untuk tahtanya. Israel adalah peringatan abadi bagi kita. Umat yang melihat Laut Merah terbelah. Umat yang makan roti dari surga. Umat yang minum air dari bukit batu. Umat yang mendengar suara Tuhan di Gunung Sinai. Namun, berulang kali mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mengapa? Karena penyembahan berhala tidak hanya soal patung emas. Ia adalah soal percaya pada sesuatu di luar Tuhan. Ia adalah soal mencari keamanan pada apapun yang bukan Tuhan. Ia adalah soal menaruh harapan pada kekuatan manusia. Yeremia 17:5-8 memberi kita perbandingan yang sangat jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Anda tangkap polanya? Ketika Anda mengandalkan apapun selain Tuhan, Anda menjadi seperti tanaman di padang gurun, kering, mandul, tanpa kehidupan. Bahkan ketika berkat datang, Anda tidak bisa melihatnya. Mengapa? Karena mata Anda tertuju pada berhala, bukan pada Sang Pemberi setiap anugerah yang baik. Namun ketika Tuhan adalah kepercayaan Anda, ketika Dia adalah fondasi Anda menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kekeringan tidak menggoyahkan Anda, badai tidak mencabut Anda, karena akar Anda tertanam pada Tuhan, dan Dia tidak pernah kering. Lalu bagaimana penyembahan berhala yang terselubung ini terungkap dalam hidup kita sehari-hari?
Seringkali, ia tidak terlihat seperti penyembahan, tetapi seperti keprihatinan yang wajar, kesibukan yang diperlukan, atau keinginan yang alamiah. Mari kita lakukan beberapa pemeriksaan praktis, mungkin sedikit tidak nyaman, untuk membantu kita melihat dengan jernih. Pertama, perhatikan apa yang paling sering Anda khawatirkan. Yesus berkata dalam Matius 6:21, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Apa yang paling mudah mengusik tidur Anda? Apa yang membanjiri pikiran Anda di saat hening? Apa yang memicu gelombang kecemasan? Jawabannya menunjukkan di mana harta Anda, dan harta Anda menunjukkan siapa Allah Anda. Jika Anda lebih sering kehilangan tidur karena masalah keuangan daripada karena kehidupan rohani yang mandek, uang mungkin adalah berhala Anda. Jika Anda lebih cemas tentang pendapat orang daripada pendapat Tuhan, penerimaan manusia adalah berhala Anda. Jika Anda lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan kehadiran Tuhan, kenyamanan adalah berhala Anda. Kedua, amati reaksi emosional Anda yang paling intens. Apa yang memicu kemarahan terdalam, kekecewaan terbesar, atau keputusasaan terparah dalam diri Anda? Apapun yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kedamaian emosional Anda, memiliki kekuatan atas Anda. Dan apa yang berkuasa atas Anda, itulah yang sedang Anda sembah. Jika sebuah kritik membuat Anda hancur berkeping-keping, Anda mungkin mengidolakan reputasi. Jika penolakan seseorang menjatuhkan Anda ke dalam kubangan kepahitan, Anda mungkin mengidolakan hubungan itu. Jika kehilangan kendali atas suatu situasi membuat Anda panik dan lumpuh, Anda mungkin mengidolakan kontrol diri Anda sendiri. Ketiga, teliti di mana Anda menghabiskan waktu dan sumber daya Anda. Yesus mengaitkan harta dan hati. Coba renungkan, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mencari Tuhan dibandingkan dengan mengejar hal-hal lain? Berapa banyak uang yang Anda investasikan untuk kerajaan Allah dibandingkan untuk kepuasan pribadi? Jadwal harian dan laporan bank Anda adalah cermin nilai-nilai sejati Anda. Bukan apa yang Anda katakan Anda hargai, tetapi apa yang benar-benar Anda hargai. Kita selalu bisa menemukan waktu dan uang untuk apa yang kita anggap penting. Selalu. Keempat, renungkan apa yang tidak bisa Anda bayangkan untuk hidup tanpanya. Ingat kisah Ayub, setelah kehilangan segalanya, anak-anak, kekayaan, kesehatan, ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1:21. Ayub kehilangan segalanya, tetapi ia tidak kehilangan Tuhan, karena Tuhan adalah fondasinya, bukan berkat-berkatnya. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, apa yang jika hilang akan membuat Anda merasa hidup ini tidak lagi layak dijalani? Jika jawaban Anda adalah apapun selain Tuhan sendiri, Anda telah menemukan berhala Anda. Karena jika hidup Anda dibangun di atas sesuatu yang bisa diambil dari Anda, maka hidup Anda dibangun di atas pasir yang goyah. Lihatlah Maria dan Marta, Lukas 10:38-42. Marta sibuk sekali melayani hal yang baik, tetapi Yesus harus menegurnya. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu." Marta telah mengubah pelayanan menjadi berhala. Ia begitu sibuk melakukan sesuatu untuk Yesus, sampai lupa untuk berada bersama Yesus. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang begitu sibuk dengan aktivitas rohani, sampai kehilangan keintiman dengan Tuhan dari aktivitas itu. Pelayanan Anda tidak boleh lebih besar daripada hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Ketika itu terjadi, Anda masuk dalam penyembahan berhala religius, yang paling berbahaya, karena ia menyamar sebagai kerohanian. Inilah yang dikeluhkan Tuhan melalui Yesaya 29:13. "Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku." Berapa banyak dari kita yang menyanyikan pujian dengan mulut, sementara hati kita berjarak ribuan kilometer? Jadi, apa yang terjadi pada tanah yang subur ketika dibiarkan ditumbuhi semak duri? Apa yang terjadi pada sebuah bangunan ketika fondasinya retak dan diabaikan? Penyembahan berhala di hati jika dibiarkan bukan hanya membuat kita tidak nyaman,
ia melumpuhkan dan menghancurkan. Ingatlah perbandingan dari Yeremia. Hidup yang mengandalkan manusia menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Bayangkan tanaman itu terisolasi, kerdil, hidup dalam pergumulan terus-menerus hanya untuk bertahan. Itulah gambaran kehidupan rohani yang dijalani jauh dari sumbernya. Anda bisa bekerja keras, berusaha mati-matian, tetapi selalu terasa ada yang kurang. Anda tidak pernah benar-benar berkembang, tidak pernah berbuah lebat, dan selalu merasa haus. Bahkan ketika hujan berkat turun, Anda tidak bisa menikmatinya sepenuhnya, karena akar Anda tidak mencapai sumber air yang sejati. Sebaliknya, kehidupan yang berakar pada Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya menjulur ke dalam, menemukan sumber yang tidak pernah kering. Ketika musim panas terik datang, ia tidak khawatir. Ketika tahun-tahun kekeringan melanda, ia tidak goyah. Ia tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari sumber yang tak terbatas yang menghidupinya. Pertanyaannya sekarang, gambaran mana yang lebih mirip dengan kehidupan Anda akhir-akhir ini? Apakah Anda seperti semak yang terus bertahan atau seperti pohon yang tetap teguh? Allah dalam kedaulatan dan kasih-Nya tidak akan membiarkan kita berlama-lama dalam kebingungan ini. Seperti pada zaman Nabi Elia di Gunung Karmel, ia memaksa sebuah keputusan. Elia berdiri di depan umat Israel yang terpecah dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." 1 Raja-Raja 18:21. Bercabang hati, itu kondisi yang berbahaya. Ingin menyenangkan Tuhan tetapi juga takut kehilangan keamanan yang ditawarkan dunia. Ingin taat tetapi masih ingin memegang kendali. Ingin beribadah tetapi tidak ingin melepaskan berhala yang tersembunyi. Dan perhatikan, orang banyak itu tidak menjawab. Mereka diam, mereka ingin memiliki keduanya. Mereka ingin berkat surgawi dan jaminan duniawi. Mereka ingin menyenangkan Tuhan dan menuruti budaya sekitarnya. Tetapi Tuhan tidak menerima keheningan sebagai jawaban. Keheningan adalah bentuk penolakan. Penundaan adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu membawa kita pada penghakiman yang tak terelakkan. Api Tuhan turun di Gunung Karmel, menghanguskan korban, tanah, bahkan air di parit itu. Api itu memisahkan, memurnikan, dan memperjelas segalanya. Saat itulah dengan suara bulat orang banyak itu berseru, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Hari ini pertanyaan yang sama bergema untuk kita. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Sampai kapan kita akan mencoba mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon? Sampai kapan kita akan membagi hati kita? Sampai kapan kita akan berkompromi dengan iman kita? Karena api Tuhan akan turun. Bukan api yang menghancurkan secara fisik, tetapi api yang menguji kualitas hidup dan iman kita. Rasul Paulus menuliskannya dengan jelas dalam 1 Korintus 3:12-15. Hidup kita dibangun di atas dasar, yaitu Kristus. Di atas dasar itu, kita membangun dengan berbagai bahan, emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Hari Tuhan akan menyatakannya, karena hari itu akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bayangkan itu, jika hidup Anda dibangun di atas berhala, kepentingan diri, ketenaran, kekayaan, kenyamanan, maka ketika api pengujian Tuhan datang, semuanya akan hangus menjadi abu. Anda akan menyadari bahwa Anda telah membuang waktu, tenaga, dan hidup Anda untuk sesuatu yang sama sekali tidak bernilai secara kekal. Tetapi jika Anda membangun hidup Anda di atas Kristus, jika Anda menginvestasikan waktu, kasih, dan ketaatan Anda untuk kerajaan-Nya, maka pekerjaan Anda akan bertahan. Ia akan tahan api. Ia akan tetap berdiri, bersinar, dan bermakna untuk selamanya. Api itu bisa datang dalam bentuk apapun, krisis kesehatan, kehilangan finansial, pengkhianatan hubungan, tekanan yang menghantam. Dalam momen-momen itulah apa yang benar-benar kita andalkan dan sembah akan terungkap dengan sangat jelas. Kita tidak bisa menipu api. Kita hanya bisa memilih bahan bangunan apa yang akan kita gunakan mulai dari hari ini.
Melihat gambaran api penguji itu mungkin terasa menakutkan. Tetapi, saudaraku, dengarkanlah ini. Tuhan tidak membawa Anda sampai sejauh ini untuk menghancurkan Anda. Dia membawa Anda ke titik ini untuk menyelamatkan dan membebaskan Anda. Dia adalah seperti seorang dokter yang menunjukkan tumor ganas dalam röntgen, bukan untuk menakuti, tetapi untuk memberi kita kesempatan melakukan operasi penyelamatan. Allah kita adalah Allah yang menarik dengan kasih. Nabi Hosea menuliskan perkataannya yang mengharukan. Sebab itu sesungguhnya, aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Hosea 2:16. Lihatlah respon Tuhan terhadap umatnya yang berzina dengan berhala-berhala. Bukan murka yang langsung menghanguskan, tetapi aku akan membujuk dia. Dia mengundang kita ke suatu tempat di mana tidak ada gangguan, tidak ada suara berhala yang bersaing, ke padang gurun, keintiman dengannya. Di sanalah, dia ingin berbicara lembut kepada hati kita yang terluka dan terbelah. Tetapi untuk sampai ke sana, kita harus mengambil 3 langkah yang tegas dan nyata. Ini bukan tentang perasaan, tetapi tentang keputusan dan tindakan. Langkah pertama, pengakuan yang spesifik dan tanpa kompromi. Kita harus berani menamai berhala-berhala kita. Tidak ada kesembuhan untuk apa yang kita sembunyikan. Tidak ada kebebasan dari apa yang kita sangkal. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1:9 adalah jaminan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bukan pengakuan umum, seperti ampuni dosa-dosaku. Ini spesifik. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mengaku, aku telah menempatkan karierku di atas-Mu. Keberhasilanku lebih kucintai daripada ketaatanku padamu. Tuhan, aku mencari rasa aman dalam tabunganku, bukan dalam pemeliharaanmu. Tuhan, aku telah mengidolakan hubungan ini. Kebahagiaanku bergantung padanya, bukan padamu. Anda tidak sedang memberitahu Tuhan sesuatu yang baru. Anda sedang bersepakat dengannya tentang kebenaran, dan ketika kita bersepakat dengan Allah tentang dosa kita membuka diri untuk menerima kasih karunia dan pemulihannya. Langkah kedua, pertobatan yang radikal, perubahan arah yang nyata. Pertobatan metanoia berarti berbalik 180 derajat. Ini bukan sekadar menyesal, tetapi mengambil keputusan konkret yang membuktikan kita memilih Tuhan di atas segalanya. Jika berhala Anda adalah pekerjaan, pertobatan berarti menetapkan batasan. Berhenti mengorbankan keluarga dan waktu teduh di atas altar karier. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara. Jika berhala Anda adalah sebuah hubungan, pertobatan berarti bersedia untuk melepaskannya jika itu tidak diberkati Tuhan. Berhenti mengkompromikan nilai-nilai iman hanya untuk menyenangkan seseorang. Jika berhala Anda adalah kontrol, pertobatan berarti belajar melepaskan. Berhenti memanipulasi orang dan situasi. Percayalah bahwa kedaulatan Tuhan itu baik. Jika berhala Anda adalah reputasi, pertobatan berarti bersedia disalahpahami. Pilih untuk taat kepada Allah, meskipun itu berarti kehilangan gengsi atau popularitas. Ini adalah momen seperti yang dihadapi Yosua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24:15. Hari ini, bukan besok, setiap hari yang kita tunda adalah satu hari lagi dalam perbudakan. Langkah ketiga, penyerahan total. Mengosongkan takhta dan mengisinya dengan Tuhan. Menghancurkan berhala saja tidak cukup. Jika takhta hati dibiarkan kosong, ia akan segera diisi lagi. Kita harus mengisi takhta itu dengan Sang Raja yang sah. Rasul Paulus menyerukan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Roma 12:1. Mempersembahkan tubuhmu. Itu berarti seluruh keberadaan Anda. Pikiran, emosi, hubungan, keuangan, mimpi, ketakutan, bakat, kegagalan. Segala sesuatu. Letakkan semuanya di atas mezbah. Jangan tahan apapun, karena apapun yang kita tahan menjadi celah untuk penyembahan berhala kembali.
Lihatlah contoh Raja Yosia dalam 2 Raja-Raja 23. Ketika ia menemukan firman Tuhan, ia tidak setengah-setengah. Ia membersihkan seluruh Yehuda dari berhala. Ia menghancurkan patung-patung, membakar tiang-tiang berhala, menajiskan tempat-tempat tinggi, mengusir para imam berhala, pembersihan total. Dan kemudian Alkitab mencatat, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. 2 Raja-Raja 23-25. Dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, inilah yang Tuhan cari. Bukan kesalehan separuh hati, bukan iman yang terbagi, bukan kesetiaan yang dikompromikan. Dia menginginkan penyerahan total. Dan ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya, janji ajaib ini menjadi milik kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan memberikan rohku di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Yehezkiel 36:6-27. Tuhan tidak hanya mengampuni, Dia mentransformasi hati kita. Dia mengganti hati batu yang keras dan dingin dengan hati daging yang peka dan rindu kepadanya. Lalu seperti apakah hidup ketika berhala-berhala telah diruntuhkan dan takhta hati telah diduduki oleh Sang Raja? Ini bukanlah kehidupan yang sempurna tanpa masalah, tetapi ini adalah kehidupan yang bebas dalam arti yang paling mendalam. Bebas karena Anda tidak lagi menjadi budak dari sesuatu yang bisa diambil dari Anda. Bebas karena sumber kepuasan, identitas, dan keamanan Anda sekarang terletak pada yang kekal. Rasul Paulus menggambarkan transformasi radikal ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Perhatikan kata-katanya, aku telah disalibkan. Bukan suatu hari nanti atau sedang berusaha. Ini adalah fakta yang sudah terjadi, dan ketika Anda disalibkan bersama Kristus, semua berhala ikut mati bersama ego Anda. Ambisi egois, ketakutan yang melumpuhkan, keamanan palsu, semuanya mati di kayu salib itu. Namun inilah misteri yang mulia. Kematian bersama Kristus selalu diikuti dengan kebangkitan bersamanya. Dan kehidupan yang bangkit itu adalah kehidupan yang dijalani oleh iman kepada Anak Allah. Inilah kebebasan sejati, bebas dari kebutuhan akan penerimaan manusia karena Anda adalah anak yang dikasihi Bapa di surga. Bebas dari cengkeraman ketakutan karena Anda dilindungi oleh kuasa Allah. Bebas dari ketergantungan pada keadaan karena Anda berakar pada batu karang yang tak tergoyahkan. Bebas untuk mengasihi tanpa kekhawatiran, untuk melayani tanpa pamrih, dan untuk taat tanpa perhitungan. Allah tidak berjanji kita akan menghindari air yang dalam atau api yang menyala-nyala. Tetapi Dia berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Yesaya 43:2. Kehadirannya itulah yang menjadi jaminan kita. Dan ketika Allah beserta kita, air tidak menenggelamkan, api tidak membakar habis, karena Dia sendiri sudah cukup di dalam setiap badai. Pemazmur mengajak kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34:9. Ini adalah undangan untuk mengalami, bukan sekadar mempercayai. Hidupilah penyerahan total itu. Percayalah secara radikal, dan Anda akan melihat sendiri kebaikan Tuhan. Pada akhirnya, penyembuhan dari penyembahan berhala bukan datang dari upaya kita berhenti mengasihi hal-hal yang salah, tetapi dari penemuan bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu memuaskan, begitu indah, sehingga tidak ada lagi yang dapat menandinginya. Sekarang kita tiba pada momen yang menentukan. Semua yang telah kita dengar menuntut respons. Ini bukan saatnya untuk hanya mendengar dan mengangguk. Ini adalah saat untuk bertindak. Yesus sendiri berdiri dan mengetuk pintu hati Anda. Pada saat ini juga, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Wahyu 3:20. Perhatikan, Dia mengetok.
dan pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Dia tidak akan mendobraknya. Itu adalah pilihan Anda. Waktunya adalah sekarang. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6:2. Setiap detik yang Anda tunda adalah detik yang hilang dalam perbudakan. Setiap hari yang Anda tangguhkan adalah hari yang jauh dari kepenuhan yang Tuhan sediakan. Mungkin berhala-berhala itu akan berteriak, menggoda, dan mengancam. Mereka akan membisikkan kebohongan lama. Kamu butuh aku untuk bahagia, untuk aman, untuk berarti. Itu semua dusta. Dustalah yang telah membelenggumu terlalu lama. Dustalah yang mencuri damaimu. Dan hari ini, kebenaran firman Allah harus menghancurkan dusta-dusta itu. Kebenarannya adalah Allah itu cukup. Dia tidak pernah gagal. Dia mengasihimu dengan kasih kekal. Rancangannya bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada kegagalan, dosa atau keadaan yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8:38-39. Jadi, berdirilah sekarang. Kibaskan debu kekalahan, patahkan rantai penyembahan berhala. Lepaskan segala berhala yang telah memperbudakmu, dan berjalanlah dalam kebebasan mulia sebagai anak-anak Allah. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kamu diciptakan untuk keintiman dengannya. Kamu ditakdirkan untuk kepenuhan di dalam Kristus. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41:10. Dia menyertaimu, dia menguatkanmu, dia menopangmu. Kamu tidak sendirian. Roh Kudusnya tinggal di dalam dirimu, mengingatkanmu, membentukmu, dan menarikmu kembali ke dalam kasih-Nya. Maka, dengan mulutmu, nyatakanlah pada hari ini, hari ini aku memilih Tuhan di atas segalanya, di atas ketakutanku, di atas rasa amanku yang palsu, di atas kendaliku, di atas hubunganku. Tuhan adalah Rajaku, Tuhan adalah segalanya bagiku, dan tidak ada, benar-benar tidak ada lagi yang akan membagi hatiku. Kini, berjalanlah dalam kebenaran yang telah Tuhan nyatakan atas hidupmu. Anda bebas, Anda dikasihi, Anda utuh di dalam Dia, Anda adalah anak-Nya, dan memiliki Tuhan berarti memiliki segala-galanya. Amin.